lagi dengan Pak Guru Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara membersihkan karburator. Oke, sambil kita nunggu kompresornya terisi angin ini tadi ya, saya jelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di karburator merek Shogun 125 ini. Di sini di karburator ini terdapat komponen yang namanya air cut off system. Ini yang warna hitam ini. Fungsinya apa? Fungsi dari air cut off system ini adalah fungsinya menambah suplai udara turun ya. Kemudian biasanya kan pada saat itu gas tangan itu kita habiskan. Jadi dari moncong karburator ini tidak ada angin yang lewat dari sini ya. Dari moncong ini tidak ada angin karena posisi skepnya itu nutup ya. Kasusnya seperti ini. Jadi posisi skep ini nutup ya. Jadi tidak ada aliran udara lewat moncong ini. Pada saat itu maka yang terhisap di dalam mesin itu kan bahan bakar semua, sehingga seringkali pada saat turun itu kan motor dari knalpot ini timbul ledakan-ledakan gitu, meledos-meledos ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka di sini dilengkapi dengan yang komponen yang namanya air cut off system tadi ya. Air cut off system itu saat bekerja dia akan membuka udara, celah udara, sehingga nanti campuran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu menjadi tidak kaya lagi, sehingga tidak akan timbul ledakan di bagian knalpot saat turun dari tanjakan. Oke, selain air cut off, di sini juga di karburator ini juga dilengkapi dengan yang namanya karburator ini juga dilengkapi yang namanya TPS. TPS ini ya. Ini namanya TPS. TPS ini fungsinya adalah untuk memberi informasi kepada CDI bahwa saat itu terjadi putaran tinggi. Oleh CDI, informasi tadi oleh CDI maka nanti akan dikonversi menjadi dikonversi dengan memajukan pengapian ya. Pengapiannya menjadi lebih maju dari sebelumnya, sehingga nanti power dari mesin itu akan menjadi lebih besar lagi. Tidak akan terjadi penurunan power. Ini adalah fitur yang ada di bagian karburator dari Shogun. Selain itu di sini juga dilengkapi dengan cuk ya. Ini pada saat servis bagian cuk ini juga perlu dibersihkan ya. Ini komponennya ada pistonnya, kemudian dan dilengkapi dengan per. Ketika cuk itu tuas cuknya itu kita tarik maka dia akan naik. Nah, pistonnya ini akan naik. Dengan naiknya piston ini akan membuka aliran bensin sehingga lebih kaya. Dengan kondisi campuran kaya maka motor ini pada kondisi dingin akan lebih mudah dinyalakan. Jadi cuk ini kalau sudah nanti motornya sudah nyala normal, cuk harus segera dikembalikan. Posisi tuas cuknya harus ditutup.
pada saat kita servis ini juga perlu kita bersihkan ya. Coba kita bersihkan. Kemudian pistonnya juga kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Untuk piston skep dan jarum skep ini harus kita bersihkan juga. Biar benar-benar bersih. Karena kalau ini terdapat kotoran di bagian piston ini, maka pergerakan dari piston ini juga tidak akan lancar. Seringkali ketika handle gas itu sudah kita habiskan, kadang itu masih motornya yang gereng ya, putarannya masih tinggi. Itu kemungkinan bisa disebabkan oleh kotornya piston skep. Di sini terjadi tumpukan kotoran sehingga pergerakan dari piston skep ini jadi terhambat. Itu tadi bagian-bagian yang perlu kita bersihkan saat kita menservis karburator. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita bersihkan, ini semua sudah bersih ya, sudah bersih, maka langkah selanjutnya kita rakit kembali. Proses kan, kita mulai dari memasang spuyernya, spuyer main-jet ataupun spuyer slow jetnya. Kita unter dulu pakai jari untuk memastikan ini sudah pas dratnya. Kemudian kalau berikutnya kita kerasi pakai obeng. Demikian pula di bagian spuyer slow jetnya, kita unter terlebih dahulu pakai tangan jari, kemudian kita keraskan dengan obeng. Oke, sudah keras. Lanjut dengan memasang pelampung dan jarum pelampung. Kita masukkan terlebih dahulu jarum pelampungnya ke lidah pelampung ya. Kemudian kita rakit di bodi karburator. Kita kunci pakai pena pelampung. Oke, sudah selesai. Pastikan ini jarum pelampung bisa bergerak, naik turun ya. Kalau sudah semua komponen di bagian mangkok pelampung ini sudah, kita tutup ya. Kita tutup mangkok pelampung mangkok bahan bakarnya kita pastikan sudah bersih. Kemudian karetnya kita pastikan masih berfungsi, masih kenyal. Kemudian kita tutup. Oke. Kita lanjutkan dengan memasang baut di keempat sisi ini. Untuk TPS-nya kita pasang terlebih dahulu di sini ya. Kita tancapkan kabel-kabelnya. Oke, udah. Baru kita pasang karburator ini ke sepeda motor. Sekian tutorial cara membersihkan karburator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.